Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Asri, saya dari kelas 10 IPA 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara. A. Sistem pembagian kekuasaan negara Republik Indonesia. Ada macam-macam kekuasaan negara. Menurut John Locke, legislatif, kekuasaan untuk membuat atau membentuk undang-undang. Eksekutif, kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang, termasuk kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang. Federatif, kekuasaan untuk melaksanakan hubungan luar negeri. Dan menurut Montesquieu, ada 3 macam, yaitu legislatif, kekuasaan untuk membuat atau membentuk undang-undang. Eksekutif, kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang. Yudikatif, kekuasaan untuk mempertahankan undang-undang, termasuk kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang. 2. Konsep pembagian kekuasaan di Indonesia. Pembagian kekuasaan secara horizontal. Pembagian kekuasaan menurut fungsi lembaga tertentu, legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Pemerintahan pusat ada 6 kekuasaan negara, yaitu 1. Kekuasaan konstitutif. 2. Kekuasaan eksekutif. 3. Kekuasaan legislatif. 4. Kekuasaan yudikatif. 5. Kekuasaan eksaminatif atau inspektif. 6. Kekuasaan moneter. Pemerintahan daerah antara lembaga daerah yang sederajat pemerintahan daerah, kepala daerah, wakil kepala daerah, dan Dewan Perwakilan Daerah (DPRD). 1. Provinsi. 2. Kabupaten atau kota. 2. Konsep pembagian kekuasaan Indonesia. Pembagian kekuasaan secara vertikal. Pembagian kekuasaan berdasarkan tingkatannya, yaitu pembagian kekuasaan antara beberapa tingkatan pemerintah. Munculnya pembagian kekuasaan secara vertikal, yaitu asas desentralisasi. Pemerintah pusat menyerahkan wewenang pemerintahan kepada pemerintah daerah, otonomi mengatur sendiri urusan pemerintahan daerahnya, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat, yaitu negeri, kewenangan yang berkaitan dengan politik luar negeri, pertahanan, keamanan, justisi, agama, moneter, dan fiskal. Hal ini ditegaskan pasal 18 ayat 5 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. B. Kedudukan dan fungsi kementerian dan lembaga pemerintah non-kementerian. 1. Tugas Kementerian NRI. Sistem pemerintahan yang dianut Indonesia adalah sistem pemerintahan presidensial. Kewenangan Presiden RI sebagai kepala negara, Undang-Undang NRI 1945, memegang kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara, pasal 20. Menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain dengan persetujuan DPR, pasal 11 ayat 1. Membuat perjanjian internasional lainnya dengan persetujuan DPR, pasal 11 ayat 2. Menyatakan keadaan bahaya, pasal 12. Mengangkat duta dan konsul. Dalam mengangkat duta, Presiden memperhatikan pertimbangan DPR, pasal 12 ayat 1 dan 2. Menerima penempatan duta negara lain dengan memperhatikan pertimbangan DPR, pasal 12 ayat 1 dan 2. Memberi garasi rehabilitasi dan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung, pasal 14 ayat 1. Memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan DPR, pasal 14 ayat 2. Memberi gelar tanda jasa, dan lain-lain. Kewenangan Presiden RI sebagai kepala negara pemerintahan, Undang-Undang NRI 1945. Menetapkan hakim agung dari calon yang diusulkan Komisi Yudisial dan disetujui DPR, pasal 24A ayat 3. Mengangkat dan memberhentikan anggota Komisi Yudisial dengan persetujuan DPR, pasal 24B ayat 3. Mengajukan 3 orang hakim konstitusi dan menetapkan 9 orang hakim konstitusi, pasal 24C ayat 3. Dalam melaksanakan tugasnya, Presiden RI dibantu oleh Menteri, pasal 17 Undang-Undang NRI tahun 1945. 1. Presiden dibantu oleh Menteri Negara. 2. Menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. 3. Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. 4. Membentuk, mengubah, dan membubarkan kementerian negara diatur dalam undang-undang. Lembaga pemerintahan non-kementerian.
Selain memiliki Kementerian Negara, Republik Indonesia juga memiliki Lembaga Pemerintahan Non-Kementerian (LPNK) yang dahulu namanya Lembaga Pemerintahan Non-Departemen. LPNK merupakan lembaga negara yang dibentuk untuk membantu Presiden dalam melaksanakan tugas pemerintahan tertentu. LPNK berada di bawah Presiden dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden melalui menteri ataupun pejabat setingkat menteri yang terkait. Contoh, Komnas HAM, BNN, BNPB, BNPT, BPOM, dan lain-lain.